Dari hasil pengumpulan zakat fitrah itu diminta oleh pihak kecamatan beberapa persen, terus selebihnya itu ya emang dibagikan kepada fakir miskin dengan sekedarnya, dan masih aja seberapa persen itu disisipkan untuk masjid, Bu ya. Di salah satu kabupaten di Nusantara ini ada pegawai yang bekerja di kabupaten tersebut cerita bahwa zakat fitrah tahun ini belum dikeluarkan sampai hari raya Idul Adha. Ada di pendopo tidak dikeluarkan. Lah ini yang maksiat dosa. Menunda zakat, menunda sehari saja gak boleh, apalagi menunda sampai hari raya Idul Adha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam takdim dari kami, Buya. Semoga Buya sehat walafiat dan panjang umur sehingga dapat membimbing kami terus untuk mengetahui syariah agama, Buya. Izin bertanya, Buya. Begini, Buya, sekarang ini kan di masjid-masjid panitia zakat itu mengumpulkan zakat fitrah, termasuk di masjid kami. Akan tetapi di masjid kami belakangan ini ya memang sudah terbiasa mungkin. Dari hasil pengumpulan zakat fitrah itu diminta oleh pihak kecamatan beberapa persen, terus selebihnya itu ya emang dibagikan kepada fakir miskin dengan sekedarnya, dan masih aja seberapa persen itu disisipkan untuk masjid, Bu ya. Dan waktu itu kami mengajukan bahwa untuk yang seberapa persen untuk masjid itu kata kami nggak boleh gitu. Cuman ada pengurus masjid yang bilang kalau sudah sebagian diberikan kepada fakir miskin, karena ini masih ada beberapa persen, jadi disisipkan untuk sarana pembangunan masjid, Bu ya. Pertanyaannya, apakah hal seperti itu dibolehkan menurut aturan zakat, Bu ya? Terima kasih jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zakat fitrah yang pertama yang dikirimkan ke kecamatan. Kecamatan dikirim lagi ke kabupaten. Ya nggak ada masalah itu, asalkan di sana betul-betul disalurkan dengan benar. Tapi kalau tidak benar seperti pernah informasi mungkin 10 tahun yang lalu atau berapa tahun yang lalu. Di salah satu kabupaten di Nusantara ini ada pegawai yang bekerja di kabupaten tersebut cerita bahwa zakat fitrah tahun ini belum dikeluarkan sampai hari raya Idul Adha. Ada di pendopo tidak dikeluarkan. Lah ini yang maksiat dosa. Menunda zakat, mau menunda sehari saja nggak boleh, apalagi menunda sampai hari raya Idul Adha. Zakat fitrah itu perlunya untuk disampaikan kepada fakir dan miskin di hari raya itu. Sebisa mungkin sampai ke tangan mereka sebelum melakukan sholat hari raya. Agar di hari raya ada jaminan bagi mereka bahwa ada yang dimakan. Kalau kita tunda sampai terbenam matahari di hari raya, haram hukumnya dosa. Karena kita zalim kepada mereka. Zalim haram bukan berarti tidak bayar, tetap bayar. Cuman kita telah dosa karena menundanya. Bagaimana kalau sampai hari raya Idul Adha? Maka justru kami perhatikan, kami ingatkan, yang dikirim ke kecamatan harus dipantau. Kecamatannya juga membagi dengan cepat. Apalagi kabupatennya dibagi dengan cepat. Ya, dibagi dengan cepat. Jangan menunda-nunda. Kemudian yang di mushola dan di masjid ada sisanya, maka hendaknya juga segera disampaikan kepada fakir miskin sebelum sholat hari raya Idul Fitri. Kalaupun menunda-nunda karena ada orang yang berhak masih ngomong, aku di perjalanan, tolong sisakan ya, dia minta ya. Kalau begitu nggak apa-apa karena sudah permintaan dari dia sampai terbenam karena ada permintaan dan jelas. Tapi kalau kita menunda-nunda, pengurus masjid menunda-nunda pembagiannya
sampai terbenam matahari di hari raya, maka haram semuanya. Dosa. Kemudian, apakah boleh zakat itu digunakan untuk masjid? Untuk membangun masjid. Nah memang ini kan harus kembali kepada perkataan ulama. Ulama 4 madhab. Kalau sudah 4 madhab, apakah ada yang berani setelah itu berhadapan dengan 4 madhab? Dan dibuktikan 4 madhab. Bukan zakat fitrah saja, zakat mal, apalagi zakat fitrah. Zakat fitrah sangat sedikit. Mau pakai bangun masjid, zakat mal, zakat harta saja. 4 madhab mengatakan tidak boleh digunakan untuk membangun masjid. Tidak boleh untuk membangun pondok pesantren. Yang terzalimi fakir dan miskin. Kita sering mendengar untuk mengentas kemiskinan. Ada orang nggak bisa menyekolahkan anak, utang. Orang nggak bisa membayar kontrakan rumah. Orang ini banyak. Loh kok tega sekali kita menggunakan uang untuk bangun masjid? Apakah di kampungmu, di negerimu sudah kebanyakan duit orang kaya raya? Maka ini sudah tidak boleh selesai. Nggak boleh digunakan untuk bangun musola, bangun masjid. Dan biasanya kalau sudah masjid dan musola, biasa dengan model-model begitu, itu akan menjadikan orang-orang di kiri kanannya menjadi orang kikir. Sebab kalau ingin bantu masjid, nggak mau dari rizki yang lain, pasti kasihkan duit zakat. Lalu yang terzalimi fakir miskin. Fakir miskin nggak mendapatkan lagi. Katanya sisa. Memang sudah pada kaya kok sisa. Dikasih berapa sih kok sudah sampai sisa? Hebat banget. Negeri mana yang ada sisa? Sampai dibagi orang fakir miskin sampai sisa. Diberi berapa kilo itu tetangga. Anak 5 dikasih setengah kilo. Bikin kerupuk itu nanti. Hah? Gitu harus paham. Jadi gini ini. Jadi jangan. Anda pengurus masjid punya tanggung jawab. Fakir miskin tuh lihat. Zakat jangan digunakan untuk bangun masjid. Bukan zakat fitrah saja. Zakat, apalagi zakat fitrah itu nanti, lihat. Di dalam madhab lain seperti madhab Maliki, hanya boleh untuk fakir miskin. Yang lain nggak oke ikut-ikutan. Lebih serem lagi nanti. Yang lain nggak boleh, orang punya utang nggak boleh. Cuman di dalam madhab kita, zakat fitrah sama dengan zakat harta, yang berhak 8 itu boleh. Nah, tapi 8 itu harus jelas, bukan ditafsiri, dilebarkan semau kita, tidak. Fisabilillah orang yang berada di medan laga, bukan ustadz langsung jadi fisabilillah, lalu dikasih zakat, oh bukan. Dan kami sengaja harus tegas masalah ini, dari apa yang kami baca. Memang di sana ada pendapat-pendapat yang mengatakan, akan tapi kalau kami perhatikan, ini sangat membahayakan kaum fakir dan miskin. Kalau Anda masih memaksakan uang zakat dipakai ke masjid, ayo hidupkan hati Anda. Agar hati Anda hidup, Anda pergi ke rumah sakit murah, ke rumah sakit umum. Anda masuk kamar-kamar orang sakit itu. Mungkin di antara mereka itu memang pengobatannya sudah dijamin oleh negara, ya kan? Tapi yang jaga itu ninggalkan pekerjaannya. Akankah Anda rela, tega, berasnya uangnya Anda gunakan untuk bangun masjid? Yang bangun masjid itu adalah, coba ini pertanyaan sederhana. Hukum sudah jelas, tapi kita memahamkan ke akal kita dan hati kita kadang perlu waktu. Coba, yang bangun masjid itu idealnya, layaknya yang bangun masjid orang kafir atau orang Islam? Orang Islam. Nggak perlu Anda mengharapkan duitnya orang kafir untuk bangun masjid. Baik, di antara orang Islam itu yang pantasnya membangun itu orang kaya atau orang melarat? Orang kaya. Tapi kenapa Anda memaksakan duitnya orang melarat untuk gunakan untuk bangun masjid? Mana nurani Anda, ya hamba Allah? Mana nurani Anda? Ini harus jelas, fakir miskin banyak. Saya pengen tahu kalau ada masjid, ustadz kebanyakan duit, saya tunjukkan hari ini fakir miskin yang perlu bantuan kepada Anda. Dia belum selesai bayar rumah sakitnya. Hari ini kalau pengen tahu saya kasih, minta berapa puluh, minta berapa ratus. Apakah setelah ini Anda akan menggunakan uang zakat untuk bangun pondok pesantren ya ustadz? Ini fakir miskin. Ini yang harus kita jaga, hak mereka, milik mereka. Jangan untuk bangun masjid, musola dan sebagainya. Yang bangun masjid suarakan pada orang kaya. Hai orang kaya, oh beres nanti, megah lagi.
Bukan 2,5 kilo jadi tet, warnanya hijau, setengah kilo lagi ada cat merah, putih, kuning. Nggak sempurna dengan gitu. Ini kami sengaja tegas urusan zakat ini, karena kami perhatikan memang membahayakan kaum fakir. Kaum fakir hari ini Masya Allah, luar biasa. Kesalahan-kesalahan begitu jangan dianggap sepele. Ini kata ulama. Loh, kata ulama kan ada ulama yang lain. Anda kan bisa baca dengan pikiran Anda, dengan akal Anda. Dengan hati Anda. Kalau Anda kok masih keras hati, dibalik Anda jadi fakir orang yang anaknya di rumah sakit, lalu Anda melihat duit Anda dibagikan untuk bangun masjid. Anda rela atau tidak? Coba. Anda tuh mau beli obat saja mikir ini, ngitung-ngitung ini resepnya nggak cukup. Mau beli nasi aja sedang nawar, berapa satu bungkus Pak? 15.000. Boleh enggak 12.000? Ayo nawar dia satu bungkus. Anda jadi dia, Anda berpikir Anda jadi si fakir yang anaknya sakit, si fakir yang punya hutang, si fakir yang anaknya nggak bisa bayar sekolah, Anda jadi dia. Bagaimana kemudian Anda mendengar zakatnya dibagikan untuk masjid? Yuk. Kita perlu sedikit berpikir, nggak usah pakai ikut ulama ini lalu fanatikan begitu. Ilmu kok fanatikan? Ilmu itu mengeluarkan diri kita. Kalau ingin mengeluarkan hukum, ingin membaca hukum, keluarkan dirimu dari kepentingan hawa nafsumu. Nurani ini zakat fitrah. Sebagian nanti akan memperlebar sisi fisabilillah. Zakat boleh fisabilillah. Ada hadis Nabi, Anda cari nafkah fisabilillah. Orang kaya raya fisabilillah, ada beriwet. Ya, dikit-dikit fisabilillah. Kita fisabilillah, habislah. Sementara fisabilillah di dalam Al-Quran itu dikatakan, disebut oleh ahli tafsir adalah apa? Al-Ghuzatu, orang yang perang di medan laga, yang tidak ditulis namanya di Diwanil Murtaziqati, yang tidak mendapatkan gaji. Tentara yang dapat gaji nggak boleh ngambil zakat. Tapi orang yang perang sukarela, dia mendapatkan zakat sebagai fisabilillah. Jangan diperlebar. Fisabilillah. Kan ini penuntut ilmu untuk jihad, memerangi kebatilan. Zaman dulu ada akidah sesat juga ada. Tapi ulama nggak mengatakan seperti itu. Kenapa hari ini kok gampang dikit-dikit fisabilillah? Kiai ustadz fisabilillah. Ya ustadz. Kalau memang orang itu ustadz pengen zakat, jadi fakir. Nanti dia berak zakat. Tidak usah pakai gelar ustadznya untuk fisabilillah. Ini bahaya. Harus kita tegaskan. Tolong jangan dengan hawa nafsu. Itu bukan duit Anda. Bukan uang Anda, uang orang fakir. Main beral-beral. Maka kami sampaikan 3 penjahat dalam zakat. Yang pertama adalah orang kaya tidak membayar zakat. Yang kedua adalah tidak berhak menerima zakat, pura-pura berhak menerima zakat. Yang ketiga, pengurus zakat salah menyalurkannya tadi. Hati-hati. Semoga ini yang ngurusi masjid musola segera sadar akan makna ini. Ini untuk memakmurkan masjid. Ya tidak makmur Pak. Tetanggamu kelaparan cari duit itu. Bagaimana makmurkan masjid? Dia itu bingung mau makan aja susah. Mau buru-buru masjid ya itu. Kadang-kadang idenya tidak lalui petunjuk syariat. Sengaja kami tegas dalam hal ini. Alhamdulillah pondok tidak boleh dibangun dengan duit zakat. Kalau Anda ingin bantu Al-Bahjah untuk bangunan pondok, jangan dari duit zakat Anda. Tidak ada mohon zakat. Ya seperti itu ya. Ini sengaja kami sampaikan justru tanda cinta kami kepada Anda agar Anda tidak salah di dalam menyalurkan zakat. Kalau yang salah masa lalu Allah Maha Kasih karena kita tidak tahu. Dan para asatidz Anda merenung seperti yang kami sampaikan tadi. Keberanian Anda mengatakan boleh. Sementara jumhur ulama 4 madhab mengatakan tidak boleh. Dan itu kami hadirkan dalam satu catatan, satu buku. Hanya kebetulan itu ditulis dengan bahasa Arab. Harapan kami ada yang menerjemahkan. Kami membuat catatan Kashful Ummah fi Sarfil Zakati lil Masalih al-Amah. Ya, di Kashful Ummah tentang hukum zakat diberikan untuk kepentingan umum, masjid, musola, dan jembatan dan yang lain boleh atau tidak. Itu kita jentrehkan di situ dan kita tidak mengatakan itu pendapatku, tapi ketahuilah kami mengatakan itu pendapat ulama 4 madhab. Baik ini saja, semoga Allah mengampuni kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.